Sahabat Ibnu Khalid yang dirahmati Allah. Sebelum kita menyelami kisah yang penuh pelajaran agung ini, izinkan kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh sahabat yang telah menyempatkan waktu untuk menyimak, memberikan like, komentar positif, serta menekan tombol subscribe di channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat, menjaga hati kita dari fitnah dunia, dan menguatkan jiwa kita dalam menghadapi setiap ujian hidup, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran dari sejarah Islam yang mungkin jarang dibahas, tapi sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Di balik kisah cinta, fitnah, dan pengkhianatan yang terjadi di dalam istana Mesir kuno, tersimpan satu babak menggetarkan dalam sejarah para nabi. Ini bukan sekadar kisah tentang ketampanan seorang lelaki saleh. Bukan pula hanya tentang seorang pemuda yang dijebak oleh wanita bangsawan. Ini adalah kisah tentang iman yang kokoh di tengah godaan syahwat yang memuncak. Nabi Yusuf alaihissalam adalah satu dari sedikit hamba pilihan Allah yang diuji dengan godaan syahwat secara langsung. Bukan dari wanita biasa, tapi dari seorang wanita terpandang. Istri seorang pejabat tinggi, yang bukan hanya cantik jelita, tetapi juga berada dalam posisi berkuasa ketika semua pintu telah dikunci, ketika tak ada seorang pun melihat, ketika logika berkata tidak ada yang akan tahu. Nabi Yusuf memilih berkata, "Ma'azallah. Aku berlindung kepada Allah." Kisah ini bukan hanya tentang godaan, tetapi tentang bagaimana menundukkan hawa nafsu, tentang self-control, tentang memilih ridha Allah, meski konsekuensinya adalah penjara. Apa rahasia kekuatan jiwa Nabi Yusuf? Apa yang membuatnya tetap kokoh ketika syahwat telah diambang batas? Dan bagaimana pelajaran ini bisa menjadi penawar bagi generasi muda hari ini yang hidup di tengah dunia yang penuh fitnah? Mari kita mulai menyusuri kisah langka ini dari titik kelam hingga cahaya kemenangan. Bagian 1. Yusuf kecil, anak cinta yang menjadi sumber iri. Di negeri Kanaan, jauh sebelum Mesir menjadi pusat kekuasaan, hiduplah seorang nabi yang amat dihormati, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dari keturunannya akan lahir bangsa-bangsa mulia, dan salah satu anaknya akan menjadi tokoh besar yang kisahnya diabadikan secara utuh dalam satu surat khusus di dalam Al-Quran. Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra kesayangan dari 12 anak Nabi Yakub. Ibunya bernama Rahil, istri yang paling dicintai oleh sang nabi. Sejak kecil, Yusuf telah menunjukkan pancaran cahaya kenabian. Wajahnya rupawan, tutur katanya lembut, hatinya penuh kasih sayang, dan perilakunya sangat bijaksana, meski masih belia. Tak heran jika Nabi Yakub sangat menyayanginya. Tapi disinilah awal dari konflik besar yang akan mengguncang perjalanan hidupnya. Rasa cinta seorang ayah, jika tidak bijaksana dalam pengungkapan, bisa menjadi bara dalam hati anak-anak yang lain. Saudara-saudara Yusuf melihatnya sebagai anak emas yang selalu mendapat perhatian lebih. Rasa iri dan dengki pun tumbuh, dan seperti biasa, jika tak dikendalikan, akan berubah menjadi tindakan berbahaya. Suatu malam, Yusuf kecil datang kepada ayahnya dengan wajah berseri. Ia berkata, sebagaimana tercatat dalam Quran surat Yusuf ayat keempat, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Aku melihat semuanya bersujud kepadaku." Nabi Yakub terperanjat. Bukan karena Yusuf berhalusinasi, tetapi karena ia tahu mimpi para nabi adalah bagian dari wahyu. Dan mimpi ini bukan mimpi biasa. Mimpi ini adalah pertanda bahwa Yusuf akan mencapai derajat yang sangat tinggi, bahkan melampaui saudara-saudaranya. Namun dengan penuh kebijaksanaan, Nabi Yakub berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan membuat makar terhadapmu. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.
Inilah awal dari konflik yang besar. Saudara-saudara Yusuf yang sudah menyimpan bara dengki, pada akhirnya menyusun rencana licik. Mereka ingin menyingkirkan Yusuf agar perhatian sang ayah kembali kepada mereka. Maka dimulailah konspirasi kelam dari dalam keluarga sendiri. Mereka berkata kepada ayah mereka dengan pura-pura, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayakan Yusuf kepada kami, padahal kami orang-orang yang menginginkannya kebaikan? Izinkan kami membawanya bermain dan bersenang-senang di padang. Kami akan menjaganya." Nabi Yakub sempat khawatir, namun akhirnya luluh oleh pujuk rayu mereka. Dan inilah momen paling memilukan Yusuf kecil, anak suci yang belum berdosa, dibawa ke padang gurun bukan untuk bermain, tapi untuk dicampakkan ke dalam sumur yang gelap, sunyi, dan dalam. Yusuf dilemparkan ke dalam jurang kegelapan bukan oleh musuh, tapi oleh saudara kandungnya sendiri. Namun justru dari kedalaman sumur inilah, Yusuf akan memulai perjalanan panjang menuju kedudukan tertinggi, tidak hanya di bumi, tetapi juga di sisi Allah. Bagian 2, Yusuf dijual sebagai budak, tapi Allah mengatur segalanya. Di tengah gurun yang sepi, dalam sumur yang dalam dan gelap, Yusuf kecil duduk seorang diri. Tak ada tangisan, tak ada teriakan, hanya kesunyian dan keheningan yang menyelimuti. Bayangkan, anak yang masih belia dijatuhkan ke tempat gelap oleh saudara-saudaranya sendiri. Tapi di sanalah keimanan Yusuf diuji pertama kali. Namun di balik kegelapan itu, Allah mengatur takdirnya dengan sempurna. Di jalan yang jauh, sebuah kafilah dagang sedang melintasi gurun. Mereka sedang dalam perjalanan menuju Mesir. Karena kehausan, mereka berhenti di dekat sumur itu. Salah seorang dari mereka menurunkan timba ke dalam sumur, berharap mendapatkan air. Namun yang mereka tarik bukan sekadar air, melainkan seorang anak laki-laki yang rupawan, penuh cahaya, dan menatap dengan teduh. Yusuf. Dengan penuh keterkejutan dan ambisi, para pedagang itu berkata, "Wah, ini adalah anak muda yang sangat berharga. Mari kita jual dia di Mesir, pasti laku tinggi." Tapi mereka menjual Yusuf hanya dengan harga murah, tidak menyadari bahwa anak ini bukan sekadar budak. Ini adalah calon nabi dan pemimpin masa depan Mesir. Sesampainya di Mesir, Yusuf dibeli oleh seorang pejabat tinggi kerajaan, seorang yang berkuasa dan kaya raya. Ia membawa Yusuf ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, "Perlakukanlah dia dengan baik. Bisa jadi ia bermanfaat bagi kita atau kita bisa menjadikannya anak angkat." Dan disinilah kisah berlanjut. Di dalam rumah megah itu, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa tampan, cerdas, dan berakhlak tinggi. Seluruh pelayan, pembantu, bahkan penduduk sekitar rumah itu pun terpesona oleh pesonanya. Tapi yang paling terpesona adalah istri sang tuan, yang dalam literatur Islam dikenal dengan nama Zulaikha. Hari-hari berlalu dan benih cinta diam-diam tumbuh dalam hati Zulaikha. Tapi itu bukan cinta yang murni, itu adalah hasrat, ketertarikan fisik, dan syahwat yang membakar. Yusuf pun menyadari bahwa ujian sesungguhnya belum berakhir. Jika ujian pertama datang dari saudara-saudaranya, kini ujian kedua datang dari godaan seorang wanita bangsawan yang cantik dan berkuasa. Namun Yusuf tetap menjaga dirinya. Ia tahu, dia bukan sekadar manusia biasa. Dia sedang dibentuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin yang suci. Maka ia berserah diri, menjaga hati, dan bersiap menghadapi godaan yang tak main-main. Di bagian berikutnya, kita akan masuk ke klimaks ujian syahwat, ketika Zulaikha mengunci pintu dan mengajak Yusuf berbuat maksiat. Sebuah godaan yang luar biasa berat, dan di sanalah Yusuf menunjukkan kekuatan imannya. Apakah seorang pria muda, tampan, dan tidak berdaya di hadapan wanita cantik yang menggoda bisa menahan godaan syahwat yang memuncak? Bagian 3, godaan Zulaikha dan doa yang menembus langit. Langit Mesir cerah. Di dalam istana yang megah, Yusuf tumbuh dewasa. Wajahnya bersinar, tubuhnya tegap, akhlaknya bersih,
Pesonanya membuat semua mata tertuju padanya. Tapi di balik semua itu, Yusuf tetap rendah hati. Ia sadar wajah dan tubuhnya hanyalah titipan Allah dan godaan adalah bagian dari ujian. Di sisi lain, Zulaikha, istri sang tuan, semakin hari semakin tak mampu menahan perasaannya. Cintanya pada Yusuf bukan lagi cinta biasa, itu adalah obsesi. Ia tak sanggup memandang Yusuf tanpa hasrat, dan ia tak sanggup lagi menyembunyikannya. Maka, pada suatu hari yang telah ia rencanakan, ia memerintahkan seluruh pelayan keluar dari rumah. Ia menutup semua pintu, memastikan tak ada seorang pun yang masuk. Dengan langkah perlahan, Zulaikha mendekat kepada Yusuf dan berkata dengan suara lembut, "Marilah padaku, wahai Yusuf. Semua pintu telah dikunci, tak ada saksi, tak ada orang lain. Jika Yusuf menyambutnya, tidak akan ada yang tahu." Namun justru pada titik inilah Nabi Yusuf menunjukkan derajat keimanannya yang paling tinggi. Ia menolak, ia mundur, ia berdoa dengan hati yang gemetar. "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sungguh orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Lihat Quran Surat Yusuf ayat 23. Zulaikha semakin berani. Ia mendekat. Ia meraih Yusuf dan menarik bajunya dari belakang. Yusuf berlari, menjauh. Ia memilih kabur daripada jatuh dalam dosa. Dalam pelarian itu, pintu-pintu yang tadinya terkunci tiba-tiba terbuka satu persatu. Pertolongan Allah. Ketika mereka sampai di pintu terakhir, sang suami, Tuan Yusuf, muncul tepat waktu. Ia terkejut melihat istrinya bersama Yusuf. Dalam situasi yang sangat canggung itu, Zulaikha menuduh Yusuf mencoba menggodanya. Tapi dari balik keraguan, muncullah saksi dari keluarga Zulaikha yang berkata, "Jika baju Yusuf sobek dari depan, maka dia yang bersalah. Tapi jika sobek dari belakang, maka istrimu yang menggodanya." Dan benar saja, bajunya sobek dari belakang. Kebenaran pun terbuka. Namun alih-alih membersihkan nama Yusuf, Zulaikha memilih menutupi aibnya dengan menahan Yusuf di dalam penjara. Bayangkan, seorang pemuda suci justru dipenjara karena menolak maksiat. Tapi Yusuf tidak mengeluh. Ia justru berdoa dengan penuh keyakinan. "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka." Quran Surat Yusuf ayat 33. Disinilah kita menyadari, syahwat bisa membutakan logika dan menghancurkan martabat. Tapi Yusuf menunjukkan bahwa iman lebih kuat daripada dorongan nafsu. Bahkan saat pintu-pintu dunia tertutup dan semua syahwat menyerbu. Bagian 4 Yusuf dalam penjara. Sabar, dakwah, dan jalan menuju istana. Penjara. Tempat yang sempit, gelap, dan penuh kesengsaraan. Tapi bagi Nabi Yusuf, itu bukan akhir dari segalanya. Justru di balik jeruji besi inilah Allah mendidiknya, mempersiapkan jalan untuk kemuliaan yang lebih besar. Yusuf menerima cobaan ini dengan sabar, karena ia tahu Allah tidak pernah menyiapkan hambanya yang bertakwa. Di dalam penjara, Yusuf tak meratapi nasib. Ia tidak tenggelam dalam kesedihan. Ia justru mengubah penjara menjadi madrasah dakwah. Ia mengajak sesama tahanan untuk bertauhid. Ia mendekati mereka, berbicara dengan lemah lembut, dan mengajak mereka mengenal Tuhan yang Esa. Suatu hari, 2 pemuda masuk penjara bersamanya. Keduanya bermimpi yang membuat mereka gelisah. Salah satu dari mereka berkata, "Aku bermimpi memeras anggur." Yang lain berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepala, lalu burung memakan darinya." Keduanya meminta Yusuf menakwilkan mimpi itu. Tapi sebelum menjawab, Yusuf mengingatkan mereka tentang tauhid dan ajaran para nabi. Ia berkata, "Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam itu lebih baik, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?" Lihat, Quran Surat Yusuf ayat 39. Setelah menguatkan tauhid mereka, barulah Yusuf menafsirkan mimpi itu. Yang pertama, akan keluar dari penjara dan bekerja kembali melayani raja. Yang kedua, akan dihukum dan disalib, lalu burung akan memakan kepalanya.
Semuanya terjadi persis seperti yang dikatakan Yusuf. Lalu kepada pemuda yang selamat dan bekerja untuk raja, Yusuf berkata, "Sebutlah aku kepada rajamu." Tapi lelaki itu lupa, dan Yusuf pun tetap berada di penjara bertahun-tahun, hingga akhirnya tibalah saat yang telah Allah tentukan. Raja Mesir bermimpi seekor sapi gemuk dimakan oleh sapi kurus, dan 7 bulir hijau disusul oleh 7 bulir kering. Tak satu pun ahli sihir dan penakwil istana bisa menafsirkan mimpi itu. Disinilah, pemuda yang dulu di penjara bersama Yusuf akhirnya ingat. Ada seorang yang sangat pandai menakwilkan mimpi di dalam penjara. Yusuf dipanggil, tapi ia menolak keluar kecuali namanya dibersihkan. Ia tidak ingin keluar dalam keadaan dituduh. Maka raja menyelidiki kembali kasus lama itu, dan Zulaikha sendiri akhirnya mengakui kesalahannya. Sekarang jelaslah kebenaran itu. Aku yang menggodanya, dan dia termasuk orang-orang yang jujur. Barulah Yusuf keluar dari penjara dengan kehormatan penuh. Di bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Yusuf naik dari penjara ke posisi paling tinggi di Mesir, menjadi Menteri Keuangan, dan bagaimana Allah mempertemukannya kembali dengan keluarganya, dengan cara yang sangat mengharukan. Jika kamu merasa kisah ini menggetarkan hati, jangan lupa like dan subscribe channel Ibnu Khalid, karena insya Allah masih banyak kisah luar biasa lainnya yang akan kita ungkap bersama. Bagian 5, Yusuf di puncak kemuliaan dan pertemuan haru dengan keluarga. Dari seorang anak buangan di dasar sumur, hingga menjadi tahanan di balik jeruji besi, kini Yusuf berdiri gagah di hadapan Raja Mesir. Bukan sebagai terdakwa, bukan pula sebagai tawanan, tapi sebagai pemuda yang bijaksana, jujur, dan penuh hikmah. Raja berkata padanya, "Sesungguhnya engkau pada hari ini berkedudukan tinggi di tengah-tengah kami, lagi dipercaya." Yusuf pun memohon agar ditunjuk sebagai penjaga perbendaharaan negeri, Menteri Keuangan Mesir, karena ia pandai menjaga dan menghitung. Maka Allah pun menempatkannya pada puncak kekuasaan, sebuah keajaiban yang menggetarkan hati. Dan demikianlah kami memberi kekuasaan kepada Yusuf di negeri itu. Quran Surat Yusuf ayat 56. Tahun-tahun kelaparan akhirnya datang, dan seluruh pelosok negeri pun mencari makanan ke Mesir. Termasuk, tanpa Yusuf sangka, saudara-saudaranya sendiri. Mereka datang untuk membeli gandum, tak mengenali bahwa pemimpin yang mereka temui adalah adik mereka yang dulu mereka buang. Yusuf mengenali mereka, tapi ia tidak membalas dendam. Ia memilih merancang pertemuan yang lebih dalam. Ia meminta agar mereka membawa adik bungsu mereka, Bunyamin. Lalu ia menyimpan piala kerajaan dalam karung Bunyamin, membuat seolah-olah Bunyamin mencurinya. Maka Yusuf pun menahan Bunyamin di istana. Saudara-saudaranya terkejut dan sedih. Mereka kembali ke rumah, dan akhirnya datang lagi, kali ini bersama ayah mereka yang telah kehilangan penglihatan, karena terus-menerus menangis merindukan Yusuf dan Bunyamin. Saat itulah, Yusuf tak mampu lagi menahan air mata. Ia berkata, "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kami. Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Saudara-saudaranya gemetar. Mereka merasa bersalah. Tapi Yusuf memaafkan. "Tidak ada cercaan terhadap kalian pada hari ini. Allah mengampuni kalian, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Ia pun memberikan bajunya untuk diusapkan ke wajah sang ayah. Dan ketika Yakub menerima baju itu, penglihatannya kembali. Kemudian seluruh keluarga dibawa ke Mesir. Yusuf menyambut mereka dengan penuh kemuliaan, menempatkan kedua orang tuanya di atas singgasana. Mereka semua sujud sebagai bentuk penghormatan. Maka genaplah mimpi Yusuf semasa kecil yang dulu ia ceritakan pada ayahnya. "Sesungguhnya aku melihat 11 bintang,
matahari dan bulan. Aku melihat mereka semua bersujud kepadaku. Quran Surat Yusuf ayat 4. Inilah akhir dari kisah luar biasa Nabi Yusuf, seorang pemuda yang diuji syahwat, dicampakkan, dipenjara, lalu diangkat oleh Allah ke derajat yang tinggi karena kejujurannya, kesabarannya, dan ketakwaannya. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi cerita yang menyentuh, tapi juga pelajaran bagi kita semua. Ketika kita diuji, bersabarlah. Ketika digoda, tahanlah. Ketika difitnah, tetaplah jujur. Karena Allah takkan pernah meninggalkan hambanya yang ikhlas. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe ke channel Ibnu Khalid untuk kisah-kisah sejarah Islam yang menggetarkan hati dan menguatkan iman.